Halo pendengar setia podcast edukasi bahasa. Selamat datang dalam episode kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filsafat bahasa, yaitu pendekatan sinkronik dan diakronik. Dua istilah ini sering muncul dalam analisis linguistik dan filsafat, namun masih sering disalahpahami. Untuk membantu kita memahami konsep ini secara mendalam, telah hadir bersama kita narasumber. Kita sambut Fajwa. Selamat datang Fajwa. Baik, terima kasih Judi. Saya senang sekali bisa bertemu dan berbagi pengetahuan, berdiskusi bersama para pendengar tentang tema yang sangat menarik ini. Oke, baik. Fajwa, sebelum kita masuk dalam pemaparan kali ini, mungkin Fajwa bisa jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud pendekatan sinkronik dan diakronik dalam kajian bahasa. Tentu, secara sederhana, pendekatan sinkronik adalah cara mempelajari bahasa dengan melihat kondisi bahasa pada satu masa tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan yang terjadi sebelumnya. Sedangkan pendekatan diakronik mempelajari bahasa dari sisi perkembangan dan perubahannya sepanjang waktu. Jadi, sinkronik bersifat datar waktu atau statis, sedangkan diakronik bersifat melintas waktu atau historis. Keduanya memberikan cara pandang yang berbeda, tetapi sama-sama penting dalam memahami bahasa sebagai sistem yang hidup. Kalau begitu, kedua pendekatan ini seperti dua cara melihat fenomena bahasa ya. Yang satu melihat secara kini dan di sini, dan yang lain melihatnya secara waktu ke waktu. Betul sekali. Analogi sederhananya seperti ini. Kalau kita memotret bahasa, maka kita menggunakan pendekatan sinkronik karena kita menangkap satu momen tertentu. Namun, kalau kita menonton video perjalanan bahasa dari waktu ke waktu, itulah pendekatan diakronik. Jadi, keduanya saling melengkapi, yang satu fokus pada keadaan saat ini, yang lain pada proses perubahan. Oke, saya pernah membaca bahwa istilah ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Fajwa, tentang bagaimana gagasan Saussure ini berpengaruh terhadap kajian filsafat bahasa? Tentu, Ferdinand de Saussure adalah tokoh yang dikenal sebagai bapak linguistik modern. Ia memperkenalkan dua pendekatan ini dalam karyanya yang berjudul Course in General Linguistics. Menurut Saussure, bahasa adalah sistem tanda yang terdiri dari penanda yaitu signifier dan petanda signified. Untuk memahami sistem ini, kita bisa memiliki struktur bahasa sebagai adanya pada satu masa. Itulah analisis sinkronik. Namun, Saussure juga menyadari bahwa bahasa selalu berubah. Oleh karena itu, pendekatan diakronik tetap diperlukan untuk melihat bagaimana perubahan makna, bentuk, dan fungsi bahasa terjadi dari masa ke masa. Oke, kalau begitu kita hubungkan dengan kajian filsafat bahasa. Bagaimana kedua pendekatan ini membantu kita memahami hubungan antara bahasa dan pemikiran manusia? Pertanyaan yang sangat bagus, Judi. Dalam filsafat bahasa, pendekatan sinkronik membantu kita memahami struktur dan fungsi bahasa yang digunakan manusia pada masa tertentu, bagaimana kata, makna, dan konteks saling berhubungan. Sedangkan pendekatan diakronik menelusuri perubahan pemaknaan yang terjadi seiring perkembangan sejarah, budaya, dan pola pikir manusia. Dengan demikian, kedua pendekatan ini memberi gambaran bahwa bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari evolusi intelektual dan kultural manusia. Oke, menarik sekali. Apakah ada contoh yang konkret yang bisa menggambarkan hubungan pendekatan ini dengan filsafat bahasa modern? Tentu ada. Misalnya, konsep tentang bahasa itu sendiri. Dalam pemikiran klasik,
Seperti pada masa Aristoteles, bahasa dianggap sekedar alat untuk menyampaikan. Namun, dalam pemikiran modern, terutama melalui filsuf seperti Ludwig Wittgenstein, bahasa tidak lagi dipandang hanya sebagai alat, melainkan sebagai bagian dari praktik kehidupan manusia atau language game. Perubahan cara pandang ini adalah contoh penerapan analisis diakronik karena menunjukkan bagaimana makna konsep bahasa berkembang dari masa ke masa, sedangkan analisis sinkronik bisa digunakan untuk memahami bagaimana sistem bahasa itu bekerja dalam konteks masyarakat modern saat ini. Jadi pendekatan sinkronik dan diakronik saling melengkapi dalam memahami bahasa, baik dari sisi struktural maupun sejarahnya ya. Benar sekali, pendekatan ini seperti sinkronik menjelaskan bagaimana bahasa bekerja saat ini, sedangkan pendekatan diakronik menjelaskan mengapa bahasa menjadi seperti sekarang ini. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling memperkaya pemahaman kita tentang hakikat bahasa. Baik, terima kasih banyak Teh Pasjua atas penjelasan yang sangat komprehensif dan jelas. Dari diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan sinkronik dan diakronik merupakan dua cara pandangan yang saling melengkapi dalam memahami bahasa, baik secara sistem tanda maupun sebagai fenomena yang terus berkembang. Terima kasih Judi, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi para pendengar untuk memahami pentingnya kedua pendekatan tersebut dalam kajian filsafat bahasa. Amin. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam podcast Filsafat Bahasa. Saya Judi pamit undur diri dan Pasjua. Selamat belajar dan terus berpikir kritis.